Jadi agenda untuk hari ini itu kita akan ada akan lebih kepada eh, perkenalan, bukan perkenalan ya. Sebenarnya apa sih yang akan nanti bapak ampu gitu, serta nanti metode soalnya seperti apa, mungkin seperti itu. Jadi nanti di Prakom itu sebenarnya Prakom itu mengacu di Peraturan Permenpan RB nomor 32 tahun 2020 ya Bapak. Jadi peralatan komputer itu memang merupakan JF atau jabatan fungsional kategori keterampilan dan keahlian. Instansi pembinanya Badan Pusat Statistik. Jadi memang jabatan fungsional ini kebagi menjadi beberapa eh, jenjang, di mana untuk keterampilannya itu kebagi menjadi tiga: peralatan komputer terampil, mahir, dan penyelia. Peralatan komputer yang berdasarkan keahlian itu kebagi menjadi empat: ahli pertama, muda, madya, serta utama. Mungkin ini bisa dibilang hal yang umum ya kalau untuk jenjang. Terus unsur kegiatan tugas jabatan fungsional peralatan komputer itu dinilai angka kreditnya terdiri dari tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrateknologi informasi, dan sistem informasi dan multimedia. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu udah masuk sebagai peralatan komputer gitu ya, yang biasanya akan kita ketemu, pekerjaan-pekerjaan yang akan kita ketemukan itu lebih kepada tata kelola tata laksana teknologi informasi. Jadi sistem informasinya, terus nanti infrastruktur teknologi informasinya. Jadi misalnya semacam kayak jaringannya, wifi-nya, dan seterusnya. Serta sistem informasi dan multimedia. Subunsur dan dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud di poin yang satu ini, itu lebih kepada tata kelola dan tata laksana teknologi informasi yang meliputi enterprise IT, manajemen layanan teknologi informasi, pengolahan data, serta audit teknologi informasi dan manajemen risiko. Jadi gini, memang kalau misalnya kita udah ngomongin peralatan komputer di keinstansian gitu ya, itu pasti kita skalanya sudah enterprise tuh, udah nggak mungkin skala-skala rumahan atau skala kantor pada umumnya. Karena pertama data yang biasanya nanti teman-teman akan eh, akan memanage datanya itu udah bukan data-data yang sifatnya biasa ya, artinya boleh jadi mungkin nanti datanya yang bersifat rahasia, boleh jadi memang manajemen datanya itu akan diakses oleh banyak orang dan seterusnya. Nah, skala pola pola pikir ini yang kita akan bawa nanti ketika misal teman-teman di sini akan menjadi prakom. Jadi jangan sampai mindsetnya itu ya cuma sekedar apa namanya, oh ya gue cuma ngurusin komputer yang ada di kantor, nggak juga gitu loh. Kalau misalnya memang kita sudah masuk ke dalam jabatan fungsional prakom, kita mesti tahu bahwa memang ketika kita membahas tentang eh, kekomputeran di dalam instansi, ya udah skalanya skala enterprise gitu. Terus ada lagi manajemen layanan teknologi informasi, bagaimana ntar jaringannya di dalam kantor itu seperti apa, pengelolaan datanya. Terus audit nih. Nah, memang beberapa instansi sudah menerapkan standarisasi ISO 27001, di mana biasanya kalau misalnya memang kita mau mengadakan apa namanya semacam apa ya, skala penilaian gitu ya. Kalau di instansi pemerintah saya pernah bantu, kebetulan dia menggunakan metode COVID. Itu biasanya juga berpengaruh ke penetration test, misalnya tes keamanannya, apakah ada celah di aplikasinya, atau mungkin memang aksesnya hanya bisa aja akses data pentingnya selama nyambung WiFi kantor dan seterusnya, VPN dan seterusnya. Terus manajemen risiko teknologi informasi, misalnya ketika Bapak Ibu udah apa ya, udah dikasih akses misalnya megang server gitu. Nah, otomatis kan kita juga tahu tuh resiko kalau servernya mati seperti apa, AC presisinya apakah sudah oke atau belum. Kalau misalnya ada konsleting atau kebakaran itu manajemennya akan seperti apa. Terus subunsur berikutnya itu mengenai infrastrukturnya, ini yang tadi sempat saya mention di awal mengenai jaringan sama infrastruktur teknologi informasinya. Jadi bagaimana nanti si instansi ini dalam satu gedung misalnya. Dalam satu gedung ini apakah
dia mesti membuat apa ya, skema skema jaringan yang seperti apa gitu loh. Terus, apakah ideal nih pakai skema seperti ini? Apakah saya mesti menggunakan skema tertentu, metode tertentu di jaringannya dan seterusnya. Terus, manajemen infrastruktur lebih kepada, komputer-komputer yang biasa digunakan. Terus nanti akan ada lagi sistem informasi multimedia. Biasanya sih kalau sistem informasi multimedia ini lebih kepada infografis atau misalnya data yang kira-kira yang sifatnya publik ya, Bapak-Bapak ya. Jadi kalau misalnya memang ada, berita ya atau misalnya memang informasi yang akan disebarkan ke publik itu mesti, lewat siapa dulu kah, atau misalnya memang, manajemen manajemen persetujuan untuk, apa namanya, untuk bisa, data tersebut go public itu seperti apa. Serta ada kondisi-kondisi juga teknologi informasi khusus, misalnya, kalau kalau mau mengkoneksikan atau me-maintenance server, misalnya Bapak Ibu lagi dinas, maka tidak bisa langsung diakses, harus pakai VPN dan seterusnya. Ini lebih kepada hal-hal yang nantinya mungkin menurut saya akan menjadi hal yang biasa ya, artinya, ketika hak akses itu sudah diberikan ke bapak-bapak yang menjadi peranata komputer nantinya itu, perlu diketahui memang tidak asal kita nyambung ke dalam server terus harus langsung bisa ngotak-atik, nggak juga gitu loh. Karena itu jadinya celah keamanan kalau misalnya memang semudah itu. Nah, hak akses itulah yang biasanya menjadi, concern di teman-teman yang, bekerja di bidang teknologi informasian di masing-masing instansi. Terus berikutnya, ini saya ambil dari Permen 432 juga tahun 2020, pasal 46 mengenai standar kompetensi ini Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi ketika Bapak-Bapak udah, menjadi peranata komputer nantinya, apa sih yang harus, apa ya dibilangnya, apa sih yang harus Bapak-Bapak, ampu, apa yang harus Bapak-Bapak giatkan agar supaya nanti bisa, naik jenjang gitu kan. Nah, memang, standar kompetensi di jabatan perawat komputer itu, umumnya kebagi 3. Memang ada umum ya, jadi ada kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural seperti yang Bapak-Bapak, sedang ampu sekarang gitu di tryout masing-masing gitu. Terus rincian standar kompetensi ini memang, tertuang di peraturan BPS. Jadi nanti mungkin ketika memang akan ada kenaikan jabatan itu bisa dilihat aja dari peraturan BPS-nya sendiri gitu. Nah, umumnya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme peralatan komputer itu diikutsertakan pelatihan. Jadi jangan sampai, pasif nih ketika udah jadi prakom. Apa sih yang biasanya itu, dilatih atau apa yang harus kita ikut, pelatihan yang umum yang harus kita ikuti gitu. Biasanya kalau memang pelatihan itu bisa kebagi menjadi 2, pelatihan fungsional sama teknis bidang sistem teknologi informasi. Sesimpel belajar, database ulang, atau memang kita, belajar-belajar mengenai optimasi-optimasi, terkait, sistem informasi dan memang infrastrukturnya juga kita mesti belajar lagi. Karena kan yang namanya teknologi kan nggak berhenti di situ saja ya, jadi memang kita harus tahu nih, perkembangan teknologi itu seperti apa, terus juga bisa kita terapkan nanti di sistem informasi atau di, infrastrukturnya. Nah, itu juga menjadi hal yang penting untuk dipelajari kembali. Para komputer juga dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya yang meliputi pemeliharaan kinerja dan target kinerja, seminar, lokakarya, dan konferensi. Ini umum sih kalau saya boleh katakan umum karena memang, biasanya kalau sifatnya dia seminar, lokakarya, konferensi itu, bisa ambil dari mana aja ya, nggak perlu nunggu dari, atasannya, cukup cari-cari sendiri untuk pengembangan diri sendiri, itu juga sebenarnya nggak ada masalah. Nah, terus, memang saya paham kalau soal-soal yang mungkin Bapak-Bapak udah pernah kerjakan sebelumnya itu, kurang lebih pasti berkaitan sama peralatan komputer gitu ya. Cuman, saya perlu ulang sedikit memang, terkait kisi-kisi ini. Kisi-kisi di soal-soal yang Bapak Ibu akan, ampu gitu ya di tes yang sesungguhnya, memang kebagi menjadi 2. Ada materi pokok sama ada peraturan perundangan. Peraturan perundangan ini sifatnya teoritis, jadi memang harus dipelajari benar-benar ya. Artinya, dasar hukum kenapa Bapak-Bapak bisa, eee, apa, mengambil Prakom itu dasar-dasarnya seperti apa, dan biasanya dibahas di soal-soal itu ada 10 poin kalau terkait peraturan perundangan. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan jabatan,
pemahaman kebijakan ASN serta manajemen ASN-nya, pemahaman AS tentang aparatur sipil negaranya, jenjang jabatan fungsionalnya, unsur-unsur jabatan, tugas pokok, urtup, penetapan angka kredit, pembinaan Japfung, serta pemangkatan pemberhentian Japfung. Ini juga sebenarnya sih eh, saya boleh katakan di Permen-Pan 32 2020 itu udah dibahas semuanya. Jadi mungkin bisa dibaca dari situ aja kalau yang berkaitan dengan peraturan perundangan. Nah, terus juga yang spesifik Prakom banget lah. Itu sebenarnya ada 8 poin. Pertama ada layanan IT, basis data, audit IT, sistem jaringan, infra, analisis perencanaan, teknik pengolahan data, dan sistem informasi geografis. Memang kemarin di hari Sabtu sempat saya mention bahwa memang yang biasanya banyak keluar kan, kalau nggak jaringan, data gitu ya. Itu soal-soal yang boleh saya bilang sering makan banyak waktu. Makanya waktu kemarin saya sempat mention gimana sih caranya untuk kita bisa em, dengan waktu yang singkat dalam pengerjaan soal itu kita bisa mengerjakan ya, hal-hal tersebut itu dengan cepat gitu. Nah, materi pokok itu sendiri kayak layanan IT contohnya. Layanan IT sendiri kebagi menjadi dua, konsep dasar layanan IT serta manajemen katalog dan operasional layanan IT. Jadi kalau misalnya memang kita udah berhubungan dengan layanan IT, konsep dasar oke lah saya akan katakan ini common kalau teman-teman udah biasa eh, berhubungan sama per IT-an gitu ya. Teman-teman bisa pakai komputernya apakah udah terlalu usang, apa perlu diremajakan, maintenance-maintenance hal kecil, misalnya kenapa jaringan tidak bisa tersambung, dan seterusnya. Manajemen katalog dan operasional layanan IT ini lebih kepada, misalnya kalau yang tadi saya bilang, lebih kepada kalau misalnya kita perlu perbaharuan dan segala macam, bagaimana cara kita melakukan pembaharuannya tersebut. Biasanya ada katalog khusus sih yang saya tahu. Jadi kalau misalnya memang mau ada peremajaan device atau peremajaan perangkat server di dalam server dan seterusnya, itu tinggal dilihat dari sana, nanti tinggal dilakukan pengadaannya seperti apa, disesuaikan. Kira-kira untuk em, infra seperti ini kita butuh apa ya, butuh perangkat yang seperti apa gitu untuk yang diremajakannya. Misalnya kalau mau ganti hard disk, apakah bisa kita langsung ganti SSD? Belum tentu juga. Kalau misalnya kita ganti SSD, boleh jadi nanti ada pertimbangan durabilitas dan seterusnya. Terus ada lagi basis data, konsep desain basis data dan implementasi basis data. Jadi jangan sampai kalau nanti teman-teman udah jadi prakom ya, kita tahu nih kita akan memegang banyak data, ribuan bahkan jutaan data di masing-masing server gitu ya. Dan setiap server atau memang di instansi itu pasti nggak jauh-jauh dari sistem informasi dari aplikasi-aplikasinya. Nah, kalau misalnya memang kita punya aplikasi sudah jadi, terus em, waktu di 3 hari pertama misalnya, aplikasinya baik-baik saja tuh. Terus habis itu di hari seterusnya, di minggu berikutnya, di bulan berikutnya, kok tiba-tiba bermasalah. Boleh jadi ini gara-gara optimasi basis datanya ini nih yang suka ke-skip gitu ya. Artinya nanti ketika kita ketemu dengan konsep dan desain basis data, teman-teman yang nantinya akan berkecimpung di bagian sistem informasi misalnya, harus tahu nih bentuk normalisasi, bentuk optimalisasi itu seperti apa di basis datanya. Jangan sampai ketika dihadapkan dengan data yang banyak, aplikasi itu dihadapkan dengan data yang banyak malah jadi em, nggak apa ya, nggak kepake itu em, aplikasinya gara-gara datanya kebanyakan. Terus ada lagi audit IT. Audit IT ini lebih kepada biasanya sih keamanan data ya, keamanan hak akses dan seterusnya. Jangan sampai ketika nanti teman-teman udah jadi prakom, tidak memperhatikan ini, jadinya banyak hal mungkin kertas atau misalnya memang hal-hal yang memang sifatnya receh yang harusnya tidak boleh diketahui oleh publik jadi diketahui oleh publik. Nah, audit IT ini memang yang biasanya eh, apa ya? Saya akan katakan instansi itu suka ke skip nih. Soalnya kenapa? Em, Kadang-kadang kalau misalnya ngerasa aplikasinya itu berjalan baik-baik saja, eh, dipakai terus tuh, nggak ada permajaan, baik dari permajaan optimalisasi CI keamanannya, dari sisi apa namanya performance aplikasinya dan seterusnya, suka ke skip jadinya yang mungkin hari ini nggak kertas besok kertas, itu juga bisa tuh kejadian.
Makanya ini juga jadi hal yang penting untuk teman-teman yang udah menjadi prakom. Terus sistem penjaringan komputer ini sebenarnya lebih gampang kalau misalnya kita melakukan maintenance ya. Artinya ya selama komputer itu masih bisa nyambung ke internet berarti dia masih aman tuh jaringannya. Tapi kalau misalnya memang putus, apa yang mesti kita lakukan? Mesti ngetes dulu kah? Atau mungkin ada perangkat yang perlu digantikah? Atau misalnya memang bentuk optimalisasi jangan sampai misalnya kapasitasnya 100 device ternyata disiapinnya buat 100 orang. Nah, itu juga salah tuh. Karena boleh jadi satu orang bisa pakai device lebih dari satu. Nah, terus infrastruktur IT ini lebih kepada kalau misalnya memang infranya ya kayak misalnya si servernya ada masalah atau enggak, apakah melakukan peremajaan dan seterusnya. Analis dan perencanaan sistem informasi biasanya lebih kepada kalau memang kita pengen bikin aplikasi, em, proses bisnisnya itu perlu kita ketahui, bentuk implementasi informasi seperti apa. Kalau misalnya mau bikin sistem informasi, apakah harus ada hal-hal tertentu yang perlu kita perhatikan, konsep dasarnya seperti apa, nah ini juga jadi penting untuk diketahui. Teknik pengolahan data lebih kepada basis data yang tadi saya sebutkan, serta sistem informasi geografis dan multimedia. Konsep implementasi untuk yang biasanya kepake itu lebih ke penggunaan di data publik biasanya. Nah, terus untuk apa ya? Untuk pembahasan materi sih sebenarnya cuma ini aja ya karena memang lebih kepada kita tahu dulu nih sebenarnya Prakom itu bekerja seperti apa, terus juga apa yang menjadi perhatian kalau misalnya nanti teman-teman ketemu soal-soal Prakom sama ketika sudah menjadi Prakom itu apa yang menjadi eh, pekerjaan nantinya gitu.